Bagaimana mungkin seorang menantu yang setiap hari mencium tangan ibu mertuanya justru diam-diam menyiapkan cara agar perempuan tua itu disingkirkan dari rumah anaknya sendiri? Malam itu, Saryam berdiri di dekat dapur dengan tangan gemetar. Dari ruang tengah, ia mendengar Raka berkata kepada Dewi bahwa rumah mereka tidak akan pernah tenang selama ibunya masih tinggal di sana. Suaranya pelan, tetapi cukup tajam untuk membuat dada Saryam sesak. Yang lebih menyakitkan, Dewi hanya menangis, seolah ada sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Di ujung tangga, Naya memeluk lututnya sambil menahan isak. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya selalu marah. Setiap kali neneknya bertanya tentang masa lalu, ia juga tidak tahu mengapa sebuah kotak kayu tua di kamar Saryam tiba-tiba membuat semua orang saling menatap dengan curiga. Saat pintu kamar itu terbuka, satu pertanyaan mulai menghantui rumah mereka. Siapa sebenarnya yang sedang menjaga keluarga, dan siapa yang sejak lama berbohong? Saryam tidak langsung bergerak. Ia berdiri beberapa saat di balik pintu kamarnya, seolah suara di luar masih menempel di telinganya, dan belum mau pergi. Saryam berjalan pelan ke dapur. Piring makan masih menumpuk di dekat tempat cuci. Mangkuk sayur bening tinggal separuh. Semua tampak seperti sisa makan malam biasa, tetapi baginya meja itu baru saja menjadi tempat sesuatu yang lama disimpan mulai retak. Dari arah tangga, terdengar langkah pelan. Naya turun sambil membawa buku di dada. Matanya agak merah, tetapi ia berusaha membuat wajahnya biasa saja. Nek, biar Naya bantu cuci piring. Saryam menoleh dan memaksakan senyum. Tidak usah, nak. Kamu belajar saja. Besok kamu sekolah. Naya sudah belajar. Kalau begitu istirahat. Naya tidak langsung pergi. Ia berdiri dekat meja makan, memandang kursi ayahnya yang sudah kosong. Nek, ayah marah karena nenek tanya tadi? Saryam menghentikan tangannya. Pertanyaan itu terlalu polos untuk dijawab dengan kebohongan, tetapi terlalu berat untuk dijawab dengan jujur. Orang dewasa kadang lelah, Naya. Itu bukan jawaban. Saryam menatap cucunya. Anak itu sudah bukan anak kecil yang bisa dialihkan dengan pisang goreng. Naya tumbuh dengan mata yang tajam, mata yang sering membuat Raka gelisah karena ia tidak mudah dibohongi. Nenek tidak ingin kamu ikut memikirkan pertengkaran orang tua. Tapi Naya tinggal di rumah ini. Kalau orang tua bertengkar, Naya pasti dengar. Nek, kalimat itu membuat dada Saryam perih. Nenek tahu. Maafkan nenek. Nenek tidak salah. Sebelum Saryam sempat menjawab, Dewi muncul dari ruang tengah. Wajahnya pucat tetapi ia berusaha terlihat tenang. Naya, naik dulu. Ibu mau bicara sebentar sama nenek. Naya memandang ibunya, lalu memandang Saryam. Setelah menarik napas pendek, ia berjalan ke tangga. Langkahnya pelan, seakan berharap ada orang dewasa yang memanggilnya kembali dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun tidak ada yang memanggil. Dewi masuk ke dapur dan mengambil lap. Ia mengelap meja yang sebenarnya sudah bersih, seolah sedang menghapus sesuatu yang tidak tampak. Bu, tadi seharusnya ibu tidak bertanya begitu. Saryam memungut piring dari bak cuci. Ibu hanya bertanya dari mana Raka pulang. Tapi caranya membuat Mas Raka merasa dicurigai. Kalau orang tidak menyembunyikan apa-apa, pertanyaan kecil tidak akan terdengar seperti tuduhan. Dewi menutup matanya sebentar. Bu, jangan mulai lagi. Ibu belum mulai apa-apa, Wi. Mas Raka sedang banyak tekanan. Sudah lama kamu memakai kata tekanan untuk menutup luka sendiri. Tangan Dewi berhenti. Ia menoleh kepada ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu selalu menganggap aku terluka. Karena ibu melihatnya, aku hanya capek. Capek juga bisa menjadi luka kalau dibiarkan terlalu lama. Dewi menggigit bibir. Ia memandang ke arah ruang tengah. Suara televisi masih keras. Tetapi Raka bisa saja berdiri di dekat pintu kapan saja. Di rumah itu, bahkan percakapan antara ibu va anak harus memakai rasa takut. Dewi merendahkan suara. Aku mohon, Bu. Jangan membuat keadaan semakin sulit. Saryam meletakkan piring perlahan. Keadaan sulit bukan karena ibu bertanya. Keadaan sulit karena ada jawaban yang selalu dihindari. Ibu bicara seperti tahu semuanya. Tidak, justru karena ibu tidak tahu, ibu bertanya. Dewi menunduk. Sejak Dewi menikah, Saryam berusaha menghormati batas rumah tangga anaknya. Namun diamnya justru membuat Raka semakin berani menyebutnya pengganggu. Dari ruang tengah, Raka tiba-tiba mematikan televisi. Sunyi jatuh begitu cepat sampai suara sendok kecil yang bergeser di meja terdengar jelas. Dewi langsung kaku.
Raka muncul di ambang pintu dapur. Ia sudah mengganti baju kerja dengan kaos rumah, tetapi wajahnya masih menyimpan amarah. Ia memandang Dewi lebih dulu, lalu Sariem. Masih ada yang perlu dibicarakan tentang saya. Dewi cepat menjawab. Tidak, Mas. Aku cuman bantu ibu beres-beres. Raka tersenyum tipis. Beres-beres atau menyusun cerita supaya saya makin kelihatan buruk? Sariem menatapnya. Dalam hati, ia mengingatkan dirinya sendiri agar tidak terpancing. Tidak ada yang menyusun cerita, tapi ibu selalu punya cara. Pertanyaan kecil, tatapan panjang, lalu Dewi mulai diam. Naya mulai curiga. Semua seperti saya ini orang asing di rumah sendiri. Raka, kamu terlalu jauh menafsirkan. Saya jauh menafsirkan karena ibu terlalu sering memberi isyarat. Dewi berdiri di antara mereka. Sudah, Mas. Sudah malam. Raka tidak mengalihkan pandangan dari Sariem. Saya juga ingin malam yang tenang. Tapi bagaimana mau tenang kalau setiap pulang saya seperti diperiksa? Sariem menarik napas pelan. Ibu tidak memeriksa. Ibu hanya melihat kamu dari arah pasar lama. Dan apa salahnya? Tidak ada, kalau memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Kalimat itu keluar lebih tajam daripada yang Sariem niatkan. Begitu mendengarnya, Dewi langsung menegang. Raka terdiam, senyumnya hilang. Jadi sekarang ibu menuduh saya menyembunyikan sesuatu? Ibu tidak menuduh, ibu hanya bilang jawaban jujur tidak perlu marah. Raka tertawa pendek, kering dan pahit. Luar biasa, ibu memang pintar membungkus tuduhan dengan nasihat. Mas, tolong. Dewi memegang lengan Raka. Tetapi Raka menarik tangannya pelan. Gerakan itu tidak kasar, namun cukup dingin untuk membuat Dewi terlihat malu. Jangan pegang saya kalau kamu sendiri tidak bisa membela suamimu. Wajah Dewi memucat. Aku bukan tidak membela. Setiap kali ibumu bicara, kamu diam. Itu sudah cukup menjawab. Sariem merasa kata-kata itu menampar Dewi lebih keras daripada menampar dirinya. Ia ingin berkata bahwa Dewi diam karena takut, bukan karena setuju. Namun ia menahan lidah. Jika ia bicara, Raka akan berkata ia mengadu domba. Raka melanjutkan dengan suara lebih rendah. Hormat saya bukan berarti ibu boleh masuk ke semua urusan. Sariem mengangguk pelan. Kalau ibu sudah melewati batas, katakan batasnya. Batasnya sederhana. Jangan curigai saya di depan anak saya. Naya hanya mendengar pertanyaan biasa. Anak itu tidak bodoh. Dia tahu nada orang. Mata Raka menyala. Dewi menutup wajah sebentar, seperti perempuan yang sudah tahu badai akan datang, tetapi tidak punya pintu untuk berlindung. Raka menunjuk meja makan. Ini yang saya maksud, selalu dibalik. Saya yang marah, saya yang salah. Ibu membuat Naya menjauh dari saya, ibu tetap tidak salah. Sariem berdiri tegak meski pinggangnya mulai nyeri. Naya menjauh kalau ia merasa takut, bukan karena neneknya. Raka terdiam sebentar, lalu ia menatap Dewi. Kamu dengar? Sekarang saya dituduh membuat anak sendiri takut. Dewi menangis tanpa suara. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada kalimat yang keluar. Sariem melihatnya dan rasa marahnya berubah menjadi iba. Ibu tidak ingin bertengkar. Kalau tidak ingin bertengkar, berhenti mencari kesalahan saya. Berhenti membuat orang bertanya. Raka mendekat satu langkah. Dewi langsung menahan napas. Bu, saya ini menantu ibu, bukan musuh ibu. Kalau begitu, jangan perlakukan ibu seperti ancaman. Kata ancaman membuat Raka terdiam. Ada kilatan kecil di matanya, bukan sekadar marah. Sariem melihatnya. Ia sudah tua, tetapi matanya belum tumpul. Raka takut pada sesuatu. Ada hal lain yang membuatnya mudah terbakar setiap kali masa lalu disentuh, bahkan hanya dari arah jalan pulang. Dewi menyeka pipi. Bu, masuk kamar dulu. Biar aku bicara sama Mas Raka. Sariem menatap anaknya. Ia ingin bertanya apakah Dewi benar-benar akan bicara, atau hanya akan meminta maaf untuk hal yang bukan salahnya. Namun wajah Dewi terlalu letih. Sariem akhirnya mengalah. Baik, ibu masuk. Saat ia berjalan melewati Raka, laki-laki itu bergeser sedikit, bukan seperti orang memberi jalan kepada orang tua, melainkan seperti orang menyingkir dari sesuatu yang mengganggu. Sariem merasakan gerakan kecil itu lebih tajam daripada bentakan. Ia terus berjalan, menjaga punggungnya tetap lurus. Di depan pintu kamar, ia berhenti. Bukan karena ingin mendengarkan, tetapi karena suara Dewi tiba-tiba pecah. Mas, jangan terus begini. Naya bisa dengar. Raka menjawab dari ruang tengah. Justru aku ingin kamu sadar. Anak itu sudah terlalu sering mendengar bisikan ibumu. Tidak ada bisikan apa-apa, kamu tidak tahu. Kamu sibuk percaya bahwa ibumu selalu benar.
Aku hanya tidak mau ibu sakit hati. Bagaimana dengan aku? Hening sesaat. Aku juga tidak mau kamu sakit hati, Mas. Kalau begitu bantu aku, buat batas. Jangan biarkan dia terus mencampuri rumah ini. Saryam memejamkan mata. Kalimat itu tidak lagi sekadar marah. Ada rencana di dalamnya. Ada pintu yang pelan-pelan hendak ditutup dari arah luar, dan ia tahu dirinya sedang didorong keluar dari rumah anaknya sendiri. Ia masuk kamar dan duduk di tepi ranjang. Lampu kecil di samping lemari menyala redup. Di atas lemari, kotak kayu peninggalan suaminya diam di tempatnya. Selama bertahun-tahun, Saryam tidak menyentuhnya kecuali untuk membersihkan debu. Suaminya pernah berkata agar kotak itu tidak dibuka jika hidup Dewi masih bisa berjalan damai. Malam itu, kata damai terasa seperti barang yang sudah lama hilang, tetapi belum ada yang berani mengaku kehilangan. Saryam menunduk, memijat jari-jarinya yang kaku. Ia mengingat hari ketika Raka pertama kali datang melamar Dewi. Laki-laki itu membawa buah, bicara sopan, dan memanggilnya ibu dengan suara manis. Saryam pun berusaha percaya, meski ada sesuatu dalam mata Raka yang membuatnya tidak nyaman. Mata itu terlalu cepat mengukur rumah, terlalu cepat menilai siapa yang bisa dipengaruhi. Dulu ia menepis rasa itu. Ia tidak ingin menjadi ibu yang menghalangi kebahagiaan anak. Ketika seorang anak perempuan memandang ibunya dengan mata penuh harapan, seorang ibu sering kali memilih menelan firasatnya sendiri. Kini firasat itu kembali, lebih tua, lebih berat, tetapi lebih jelas. Dari luar kamar, suara Raka kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, namun justru karena itu Saryam bisa menangkap tiap kata. Aku tidak bilang, ibu harus pergi besok. Tapi kita harus pikirkan tempat yang lebih cocok untuk beliau. Dewi menjawab cepat. Tempat apa maksudmu? Rumah saudaramu, atau siapapun. Yang penting beliau bisa istirahat dan kita bisa hidup normal. Ibu sudah hidup normal di sini. Menurut kamu normal? Setiap makan aku merasa diadili. Setiap pulang terlambat aku merasa dicatat. Setiap Naya diam, aku merasa ada yang sudah mengisi kepalanya. Naya diam karena dia takut kita bertengkar. Dia takut karena ibumu membuat aku terlihat seperti orang jahat. Saryam berdiri perlahan. Kakinya terasa dingin. Ia berjalan mendekati pintu, lalu berhenti sebelum menyentuh gagang. Ia tidak mau terlihat menguping, tetapi bagaimana seorang ibu bisa tidak mendengar ketika namanya dipakai untuk mengubah rumah anaknya menjadi ruang sidang. Dewi berkata dengan suara yang hampir hilang, "Mas, ibu tidak punya siapa-siapa selain kita. Ibu punya masa lalu, punya saudara, punya orang-orang yang pernah dia bantu. Jangan seolah hanya kamu yang bertanggung jawab. Aku memang bertanggung jawab, dia ibuku. Dan aku suamimu." Kalimat itu jatuh seperti batu. Saryam merasakan napasnya tertahan. Dalam keluarga yang sehat, seorang perempuan tidak harus memilih antara ibu dan suami. Namun Raka selalu pandai membuat cinta tampak seperti perlombaan. Dewi terisak. "Aku lelah, Mas. Aku juga. Tapi mengusir ibu bukan jalan. Aku tidak mengusir. Aku menyelamatkan rumah tangga kita." Saryam meremas selendangnya. Menyelamatkan. Kata itu terdengar mulia. Tetapi di mulut Raka, kata itu terasa seperti pisau yang dibungkus kain bersih. Ia membuka pintu sedikit. Dari celah kecil, ia melihat Dewi berdiri di dekat sofa dengan kedua tangan saling menggenggam. Raka berdiri di hadapannya, lebih tegak, lebih yakin, seperti orang yang sudah menyiapkan kalimat itu sejak lama. Raka berkata lagi, "Kalau kamu terus membiarkan ibu di sini, jangan salahkan aku kalau suatu hari Naya benar-benar tidak menghormati ayahnya. Naya menghormatimu. Dia lebih percaya pada neneknya. Itu karena ibu yang menemani dia sejak kecil. Dan itu masalahnya." Dewi mengangkat wajah. "Masalahnya bukan kedekatan Naya dengan ibu. Masalahnya kamu selalu merasa semua kasih sayang harus lewat kamu dulu." Untuk pertama kalinya malam itu, Dewi terdengar tidak sepenuhnya menyerah. Raka terdiam. Namun keberanian Dewi hanya bertahan sekejap. Begitu Raka menatapnya, bahunya kembali turun. "Jadi sekarang kamu juga menyalahkan aku?" "Aku tidak menyalahkan. Aku cuma ingin kita berhenti saling menyakiti." "Kita tidak saling menyakiti, Dewi. Ibumu yang menyakiti rumah ini." Saryam menutup pintu pelan sebelum air matanya jatuh. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak, tetapi suara Raka tetap menembus kayu. "Rumah ini tidak akan pernah tenang selama ibumu masih tinggal di sini." Saryam berdiri kaku. Kalimat itu bukan lagi dugaan, bukan lagi sindiran.
Itu keputusan yang sedang mencari cara untuk menjadi kenyataan. Ia membuka pintu kamar dengan sangat pelan, ingin pergi ke dapur agar tangannya punya pekerjaan dan hatinya tidak runtuh di tempat. Namun saat ia sampai di dekat pintu dapur, langkahnya berhenti. Di tangga, Naya duduk memeluk lutut, wajah cucunya basah oleh air mata. Anak itu menatap ruang tengah tanpa suara. Seperti baru saja mendengar bahwa kasih sayang dalam rumahnya sedang diperebutkan. Sariem berdiri di balik pintu dapur, tidak sanggup memanggil. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa bukan dirinya yang paling terluka, melainkan anak di tangga itu yang diam-diam belajar bahwa orang dewasa bisa saling menghancurkan sambil menyebutnya demi keluarga. Naya akhirnya menoleh ke arah dapur, seolah baru sadar bahwa neneknya berdiri di sana sejak tadi. Mata mereka bertemu, dan dalam pandangan yang basah itu, Sariem melihat ketakutan yang tidak pantas dipikul oleh seorang anak. Sariem mengangkat satu jari ke bibir, meminta Naya tetap tenang. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara Raka terdengar dari ruang tengah. "Naya, kamu belum tidur?" Naya cepat mengusap pipinya. "Belum ya." Naya mau ambil minum. Raka menatapnya lama, lalu melihat ke arah dapur. "Kamu dengar apa tadi?" Dewi langsung mendekat. "Mas, jangan tanya seperti itu. Aku cuma tanya anak sendiri." Naya menunduk. Naya tidak dengar apa-apa. Raka menarik napas panjang. "Kalau ada yang bilang buruk tentang ayah, jangan langsung percaya." "Paham?" Naya mengangguk. Setelah itu ia naik tangga tanpa menoleh. Sariem berdiri di batas dapur, menggenggam pinggir meja. Ia tahu satu kata darinya bisa menjadi alasan baru bagi Raka untuk menuduhnya mengatur cucu sendiri. Keesokan paginya, Sariem bangun sebelum langit terang. Ia mencuci beras, memotong tempe, dan merebus air jahe. Tangannya bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya terus kembali pada wajah Naya semalam. Ada luka yang baru saja tumbuh di sana, luka yang tidak terlihat, tetapi bisa membuat seorang anak takut pada rumahnya sendiri. Dewi turun ketika dapur masih remang. Matanya sembab. Ia mengambil pisau untuk mengiris bawang, tetapi tangannya tidak stabil. "Tidurmu sebentar sekali, Wi." Dewi mencoba tersenyum. "Aku biasa saja." Orang yang biasa saja tidak mengupas bawang sambil menahan tangis. Dewi menunduk. Sariem mengambil pisau itu pelan dan menyerahkan gelas air jahe. Semalam Naya menangis. Dia mendengar sebagian. Dewi memejamkan mata. Air matanya jatuh. "Aku gagal jadi ibu. Jangan bicara begitu. Kalau anakku sampai takut berada di rumah sendiri, itu salahku. Salah orang dewasa tidak selalu milik satu orang. Tapi kalau kamu terus diam, luka itu akan punya tempat menetap." Dewi memandang ibunya. Ada keinginan untuk percaya di wajahnya, tetapi rasa takut datang lebih dulu. Sebelum ia menjawab, Raka turun dari kamar dengan kemeja rapi dan tas kerja di tangan, seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. "Pagi." Dewi cepat menghapus pipinya. "Pagi, Mas. Sarapan dulu?" "Tidak usah. Saya makan di luar. Nasi sudah matang. Saya sedang tidak enak makan di rumah." Kata-kata itu sengaja diletakkan di meja seperti piring kotor yang tidak mau disentuh siapapun. Raka mengambil kunci motor, lalu berhenti di dekat pintu. "Dewi, nanti siang aku mungkin mampir ke rumah Bu Lilis. Semalam dia dengar rumah kita ribut," katanya khawatir. Dewi tampak bingung. "Bu Lilis dengar?" Raka melirik Sariem. "Ya, saya akan bilang semuanya baik-baik saja. Saya tidak mau orang salah paham." Sariem tahu suara pertengkaran semalam tidak sampai ke warung ujung gang. Ia juga tahu Raka sedang membuka jalan. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan wajah sedih dan kata khawatir. Raka menatapnya. "Bu, kalau nanti ada tetangga bertanya, tidak perlu cerita macam-macam. Orang tua kadang suka lupa mana urusan rumah, mana urusan luar." Sariem menjawab tenang. "Ibu belum pernah membawa urusan rumah ini keluar. Semoga tetap begitu." Setelah Raka pergi, suara motornya menjauh dari halaman. Dewi bersandar pada meja, seolah tenaga di tubuhnya ikut pergi bersama suara itu. "Bu, jangan dipikirkan." Sariem tersenyum pahit. "Kalau seseorang menaruh api dekat tirai, kita tidak bisa pura-pura tidak mencium asap." Menjelang siang, Sariem pergi ke pasar untuk membeli daun salam dan gula merah. Ia sebenarnya masih punya persediaan. Tetapi ia perlu keluar sebelum dadanya terasa terlalu penuh. Di gang depan rumah, beberapa tetangga tampak berbeda. Seorang ibu muda menyapu halaman sambil pura-pura sibuk. Dua orang yang biasanya menyapa dari pagar hanya tersenyum tipis. Di dekat warung ujung gang,
Bu Lilis sedang menata pisang goreng. Ketika melihat Sariem, ia berseru terlalu ramah. Bu Sari mau ke pasar? Iya. Beli bumbu sedikit. Hati-hati ya Bu. Kalau pusing, duduk dulu di sini. Sariem berhenti. Kenapa ibu pikir saya pusing? Bu Lilis tertawa canggung. Ah tidak, orang seumur kita harus jaga badan. Sariem tahu Bu Lilis belum setua dirinya. Namun ia tidak membantah. Di usia tua, orang sering direndahkan dengan cara yang terdengar seperti perhatian. Terima kasih. Badan saya masih kuat untuk membeli daun salam. Ia melanjutkan langkah. Dari belakang, bisik-bisik kecil muncul lalu berhenti saat ia menoleh. Sariem tidak perlu mendengar semuanya. Raka mulai menenun cerita, pelan, rapi, dan halus. Pasar sudah ramai ketika ia tiba. Bau cabai, ikan asin, minyak goreng, dan tanah basah bercampur di udara. Dulu tempat itu membuatnya merasa hidup. Hari itu, keramaian terasa seperti dinding yang membuatnya sulit bernapas. Pak Harun, pedagang beras yang sudah lama mengenal keluarganya, memanggil dari kios. Bu Sari, sini sebentar. Sariem mendekat. Tadi pagi Raka lewat sini. Banyak orang lewat pasar, Pak. Dia cerita ke beberapa orang bahwa ibu akhir-akhir ini sering curiga. Katanya ibu sering lupa, lalu menuduh dia macam-macam. Tangan Sariem berhenti di atas karung beras. Ia sudah menduga, tetapi mendengar langsung tetap membuat dadanya panas. Dia bilang begitu? Pak Harun mengangguk. Dia bicara pelan, seperti menantu yang sabar. Orang yang tidak tahu bisa kasihan. Sariem tersenyum kaku. Orang yang ingin dipercaya memang sering memilih suara pelan. Pak Harun menatapnya dalam. Hati-hati Bu, orang seperti itu tidak selalu menjatuhkan dengan tangan sendiri. Dia membuat orang lain mendorong untuknya. Sariem teringat almarhum suaminya. Dulu laki-laki itu sering berdiri di kios ini, menawar ketan sambil bercanda dengan Pak Harun. Kenangan itu membuat tenggorokannya tercekat. Pak Harun masih ingat suami saya. Ingat, orang baik. Dulu dia pernah bilang kalau rumah Dewi mulai tidak aman, saya tidak boleh cepat marah. Pak Harun menghela napas. Suamimu juga pernah menitip pesan pada saya. Tapi belum waktunya saya bicara panjang di sini. Sariem menatapnya tajam. Pesan apa? Pak Harun melihat sekeliling. Pasar terlalu ramai nanti saja. Yang penting jangan biarkan Raka membuat ibu tampak kehilangan akal. Sariem hendak bertanya lagi, tetapi Pak Harun memberi isyarat dengan mata ke arah kios bumbu. Raka berdiri tidak jauh dari sana. Ia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang perempuan berkerudung coklat tua. Wajahnya tidak muda lagi, tetapi matanya menyimpan luka yang dalam. Siapa itu? Pak Harun berbisik. Mira. Sariem menoleh kepadanya. Pak tahu dia? Orang lama, jarang muncul. Kalau dia muncul di dekat Raka, berarti ada urusan yang belum selesai. Sariem memperhatikan mereka dari balik tumpukan karung. Raka bicara cepat, wajahnya tegang. Perempuan itu menjawab dengan suara rendah. Tangannya mengepal di samping tubuh, seperti menahan sesuatu yang hampir pecah. Tiba-tiba Mira menoleh. Mata perempuan itu menemukan Sariem. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Hanya tatapan panjang yang membuat Sariem merasa perempuan itu membawa potongan masa lalu yang belum pernah ia lihat. Raka mengikuti arah pandangan Mira. Begitu melihat Sariem, wajahnya kaku sekejap sebelum senyum sopan dipasang. Bu, sedang belanja? Iya, seperti yang kamu lihat. Saya pikir ibu kurang enak badan. Siapa yang bilang? Bu Lilis tadi bilang ibu tampak lelah. Sariem memandangnya tenang. Aneh. Saya belum bertemu Bu Lilis waktu kamu berangkat. Raka terdiam sebentar. Mungkin saya salah dengar. Sariem menatap Mira. Temanmu? Raka cepat menjawab. Kenalan lama, urusan kerja. Mira menoleh kepada Raka. Kerja? Satu kata itu membuat udara di antara mereka berubah. Raka memberi tatapan keras kepada Mira. Nanti kita bicara lagi. Sariem menyimpan nama Mira di kepalanya. Perempuan itu menatapnya seolah ingin bicara, tetapi tertahan oleh kehadiran Raka. Raka mendekati Sariem. Bu, sebaiknya pulang. Pasar ramai. Takut ibu bingung jalan. Panas naik ke wajah Sariem, tetapi ia tetap tersenyum. Raka, ibu sudah ke pasar ini sejak sebelum kamu tahu jalan pulang ke rumah kami. Mira menunduk sebentar, seperti menahan senyum pahit. Rahang Raka mengeras. Saya hanya khawatir. Khawatirmu akhir-akhir ini rajin sekali didengar orang. Beberapa pedagang mulai melirik. Raka langsung melembutkan suara. Ibu salah paham lagi. Kalau begitu biarkan ibu belanja.
Sariem berbalik menuju kios bumbu. Ia tahu Raka menatap punggungnya. Namun yang lebih mengganggu bukan tatapan Raka, melainkan mata Mira. Perempuan itu seperti pintu lama yang tiba-tiba terbuka sedikit, memperlihatkan gelap di baliknya. Setelah membeli bumbu, Sariem berjalan ke sisi pasar yang lebih sepi. Ia sengaja melewati lorong penjual kain agar tidak bertemu Raka lagi. Namun di dekat tempat penjual bunga, sebuah suara perempuan memanggil pelan. Bu Sariem. Sariem menoleh. Mira berdiri beberapa langkah darinya. Dari dekat, wajah perempuan itu tampak lelah. Ada garis keras di sekitar mulutnya, tetapi matanya basah. Kamu mengenal saya? Saya tahu nama ibu. Dari Raka? Mira tidak langsung menjawab. Ia melihat ke belakang, memastikan Raka tidak mengikuti. Saya tidak punya banyak waktu, dia bisa kembali. Sariem menggenggam tas belanjanya lebih erat. Apa urusanmu dengan menantu saya? Mira tersenyum pahit. Menantu ibu pandai membuat orang percaya bahwa masa lalu bisa dikubur hanya karena dia mengganti baju dan bicara sopan. Saya tidak suka teka-teki. Saya juga sudah lelah hidup dalam teka-teki. Kalau begitu bicara jelas. Mira menatapnya dengan mata yang tiba-tiba sangat tua. Di rumah ibu ada anak yang seharusnya tidak pernah dijadikan alat untuk menutup dosa orang dewasa. Sariem merasa napasnya tertahan. Di sekitar mereka, suara pasar tetap berjalan, tetapi semua terasa jauh. Anak siapa yang kamu maksud? Mira memejamkan mata sebentar. Saya belum bisa mengatakan semuanya di sini. Kalau kamu datang untuk merusak rumah anak saya, pergi. Saya terlambat datang justru karena dulu saya tidak ingin merusak apapun. Lalu kenapa sekarang? Karena dia mulai menyalahkan orang yang salah. Kalau ibu disingkirkan, tidak akan ada lagi yang cukup dekat untuk melihat apa yang sedang dia lakukan. Sariem berusaha menjaga suaranya tetap rata. Raka melakukan apa? Mira menatap tangan Sariem yang keriput. Dia sedang membersihkan jalan. Pertama, nama ibu dibuat buruk. Setelah itu, siapapun yang bertanya akan dianggap ikut campur. Kalau semua orang percaya ibu sudah pikun, apapun yang ibu katakan nanti tidak akan dipercaya. Kalimat itu membuat tubuh Sariem dingin. Ia teringat Bu Lilis, bisik-bisik tetangga, dan cara Raka menyuruhnya pulang karena takut ia bingung jalan. Kenapa kamu memberitahu saya? Mira menggigit bibir. Untuk pertama kalinya, ia tampak hampir roboh. Karena saya pernah diam, Bu. Dan diam saya membuat seseorang kehilangan hak untuk tahu dari mana hidupnya dimulai. Sariem menatapnya tajam. Ia ingin bertanya siapa seseorang itu. Ia ingin memaksa semua jawaban keluar. Namun tempat itu terlalu terbuka dan wajah Mira terlalu takut. Dari arah lorong sayur, terdengar suara Raka. Mira tersentak. Ia mundur satu langkah. Bu, jangan percaya apapun yang dia katakan tentang ibu. Dan jangan biarkan kotak lama itu tetap tertutup kalau keadaan makin buruk. Sariem membeku. Kotak apa? Mira tidak menjawab. Ia hanya menatap Sariem dengan mata penuh permintaan maaf, lalu masuk ke keramaian. Beberapa saat kemudian, Raka muncul dari ujung lorong. Ia melihat Sariem berdiri di dekat penjual bunga. Bu bicara dengan siapa? Sariem menenangkan napasnya. Dengan penjual bunga. Raka melirik meja bunga. Ibu beli bunga? Tidak. Ibu hanya melihat. Ibu sebaiknya pulang. Kamu sudah bilang itu karena saya khawatir. Khawatir ibu pulang. Atau khawatir ibu tinggal terlalu lama di sini. Senyum Raka hilang sekejap. Ia mendekat dan merendahkan suara. Bu, saya hormat pada ibu, tapi jangan paksa saya kehilangan sabar. Sariem menatapnya tanpa mundur. Kesabaran yang harus diumumkan biasanya sudah lama habis. Raka menahan rahang. Lalu ia kembali memasang wajah menantu baik. Saya antar pulang, tidak perlu. Saya memaksa demi kebaikan ibu. Dan ibu menolak demi ketenangan ibu. Sariem berjalan meninggalkan pasar dengan langkah yang ia paksa tetap teratur. Ia tidak menoleh. Ia tahu Raka masih berdiri di belakangnya. Menghitung cara baru untuk membuatnya tampak lemah di depan orang lain. Sepanjang jalan pulang, tangan Sariem gemetar memegang tas belanja. Daun salam di dalamnya berbau segar, tetapi ia hampir tidak merasakannya. Kalimat Mira terus berputar di kepalanya. Anak yang dijadikan alat, dosa orang dewasa. Kotak lama yang jangan dibiarkan tertutup. Saat melewati warung Bu Lilis, beberapa mata kembali menatapnya. Sariem tidak berhenti. Ia terus berjalan sampai di depan rumah, membuka pagar, dan masuk dengan dada yang semakin sesak. Dewi menyambut dari pintu. Bu, lama sekali. Ibu baik-baik saja?
Saryam menatap anaknya, lalu menatap tangga tempat Naya semalam duduk menangis. Ia ingin menceritakan semuanya. Tentang Raka di pasar, tentang Mira, tentang peringatan Pak Harun. Tetapi ia belum membawa bukti apapun selain rasa takut. Ibu baik-baik saja. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya masih gemetar ketika matanya naik ke atas lemari. Di sana, kotak kayu peninggalan suaminya diam dalam debu tipis. Seperti menunggu saat yang sudah terlalu lama ditunda. Debu tipis itu membuat Saryam ingin segera mengangkat kotak tersebut, tetapi tangannya justru berhenti di udara. Ia merasa seperti sedang berdiri di depan pintu yang selama bertahun-tahun sengaja ia kunci, bukan karena tidak punya kunci, melainkan karena takut isi di baliknya akan mengubah cara ia memandang rumahnya sendiri. Ia mengambil bangku kecil dari sudut kamar. Lututnya berdenyut saat ia naik perlahan. Jemarinya menyentuh permukaan kotak, dan debu menempel pada kulitnya yang keriput. Kotak itu tidak besar, tetapi beratnya membuat dada Saryam sesak. Saryam menurunkan kotak itu ke ranjang. Ia duduk di hadapannya lama sekali. Dari luar kamar, suara Dewi memanggil pelan. "Bu, ibu tidur." Saryam cepat menarik selendang menutupi kotak itu. "Belum, Wi. Ibu mau rebahan sebentar. Ibu tadi kelihatan pucat waktu pulang dari pasar. Ibu hanya capek. Kalau ada yang mengganggu pikiran ibu, bilang sama aku." Kalimat itu membuat Saryam hampir membuka pintu. Namun ia teringat wajah Raka di pasar. Cara laki-laki itu tersenyum saat menuduhnya mudah bingung, dan mata Mira yang penuh peringatan. Ia belum boleh bicara tanpa bukti. Jika Saryam membawa rasa curiga, ia akan dijadikan contoh baru bahwa perempuan tua itu mulai mengarang cerita. "Nanti, Wi. Biar ibu istirahat dulu." Langkah Dewi akhirnya menjauh. Saryam membuka selendang dari atas kotak. Ia meraba tepinya dan menemukan gembok kecil yang sudah kusam. Kuncinya tidak tergantung di sana. Ia mulai mencari di laci meja rias, kotak jahit, dan tumpukan kain lama. Di bawah dompet kain peninggalan suaminya, ia menemukan sebuah kunci kecil berwarna gelap. Saryam menggenggam kunci itu. Ingatannya kembali pada malam terakhir sebelum suaminya sakit parah. Laki-laki itu pernah berkata agar ia menjaga Dewi tanpa membuat Dewi merasa dijaga seperti anak kecil. Ia hampir memasukkan kunci ke gembok ketika suara motor berhenti di depan rumah. Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Tangan Saryam langsung beku. Ia menyimpan kunci ke dalam lipatan bajunya dan mendorong kotak ke bawah ranjang. Baru saja ia selesai, pintu depan terbuka. Suara Raka terdengar dari ruang tengah. "Dewi, kamu di mana?" "Di dapur, Mas. Aku mau bicara." Nada itu tidak keras, tetapi Saryam tahu. Kata bicara dari mulut Raka sering, berarti Dewi harus mendengar sampai merasa bersalah. Ia duduk dekat pintu, karena ia sudah tidak percaya rumah itu aman bagi anaknya jika ia menutup telinga. Raka berkata dengan suara datar, "Tadi aku bertemu Pak Harun." Dewi menjawab ragu. "Terus, dia banyak bicara dengan ibumu. Pak Harun memang kenal ibu sejak lama." "Justru itu, orang lama suka membawa cerita lama." Dewi terdiam. Saryam membayangkan wajah anaknya yang mulai pucat. "Aku tidak suka ibumu pergi ke pasar lalu pulang membawa pikiran macam-macam." "Mas, ibu ke pasar bukan anak kecil." "Dia memang bukan anak kecil, tapi usianya sudah tidak muda. Kita tidak bisa selalu percaya semua yang dia lihat dan dengar." Kata seusia dipakai lagi sebagai pagar. Setiap kali Saryam melihat sesuatu dengan jelas, usianya dijadikan alasan untuk meragukan matanya. Dewi berkata lebih pelan, "Ibu masih sehat. Sehat badan belum tentu tenang pikiran. Tadi Bu Lilis juga bilang, orang-orang mulai khawatir. Mereka melihat ibu sering melamun, kadang bicara sendiri." Saryam menahan napas. Ucapan itu bila diulang cukup sering akan berubah menjadi kebenaran di telinga orang-orang. Dewi terdengar panik. "Siapa orang-orang itu? Kamu masih perlu nama? Atau kamu mau tunggu sampai seluruh gang membicarakan keluarga kita?" "Aku tidak mau ibu dipermalukan. Kalau begitu, kita harus bertindak sebelum terlambat." "Bertindak apa?" Raka menurunkan suara, seakan ia sedang menawarkan jalan paling lembut. "Aku sudah berpikir, ada kerabatmu di daerah luar kota, rumahnya lebih sepi. Ibu bisa tinggal beberapa waktu di sana, bukan dibuang, hanya istirahat." Saryam memejamkan mata. Kata istirahat itu terdengar manis, tetapi ia tahu bentuk aslinya. Menjauhkan orang yang melihat terlalu banyak. Dewi menjawab dengan suara gemetar. "Tidak, aku tidak bisa mengirim ibu pergi begitu saja."
Kenapa kamu selalu memakai kata mengirim pergi? Aku bilang istirahat, karena yang kamu maksud memang itu. Hening. Saryam menahan napas. Ia belum pernah mendengar Dewi berani menjawab setegas itu sejak lama. Raka tertawa pendek. Sekarang caramu bicara juga mulai seperti ibumu. Aku bicara sebagai anak. Dan kapan kamu bicara sebagai istri? Dewi tidak menjawab. Saryam ingin membuka pintu, tetapi ia tahu kehadirannya akan membuat Dewi kembali mundur. Raka melanjutkan, aku sudah menghubungi Budi. Dia bilang bisa membantu mencarikan tempat sementara. Saryam terkejut, Budi Santosa, adik iparnya, sudah lama jarang muncul. Orang itu tidak jahat, tetapi terlalu mudah takut pada suara keras. Jika Raka sudah melibatkannya, berarti rencana itu bukan sekadar ancaman semalam. Dewi berkata cepat. Kenapa Mas menghubungi Om Budi tanpa bicara dulu denganku? Karena setiap kali bicara denganmu, kamu hanya menangis. Aku menangis karena kamu membuat semua keputusan sendiri. Aku membuat keputusan karena kamu tidak pernah berani. Di luar, suara Naya terdengar dari tangga. Ibu. Raka langsung diam. Saryam mendengar langkah cepat Dewi. Naya, kamu sudah pulang? Sudah. Sepeda Naya bocor, jadi Naya jalan dari depan gang. Kenapa tidak telepon ibu? Ponsel Naya mati. Suara Raka berubah menjadi lebih lembut. Kamu dengar apa tadi? Pertanyaan yang sama kembali jatuh. Saryam merasa seolah rumah itu punya lubang yang terus membuat Naya tersandung. Naya menjawab datar. Naya baru masuk. Bagus. Naik. Ganti baju. Kenapa ayah mau nenek tinggal di tempat lain? Kesunyian setelah pertanyaan itu begitu tebal. Dewi memanggil dengan suara patah. Naya. Raka menjawab pelan. Karena nenek perlu istirahat. Nenek bisa istirahat di rumah. Ini urusan orang dewasa. Naya keluarga juga. Raka tidak langsung menjawab. Lalu suaranya terdengar dingin. Jangan mulai melawan. Naya cuma bertanya. Pertanyaanmu semakin mirip pertanyaan nenekmu. Dewi segera menyela. Naya naik dulu, ibu menyusul. Langkah Naya naik tangga dengan keras. Kali ini anak itu tidak menangis diam-diam. Ia marah. Tetapi belum tahu kepada siapa kemarahan itu harus ditujukan. Sore itu rumah tenggelam dalam sunyi yang panjang. Raka pergi lagi setelah menerima telepon. Dewi mengunci diri di kamar. Naya tidak turun untuk makan. Saryam duduk sendirian di kamar, memandang kotak kayu di bawah ranjang. Menjelang maghrib, Saryam memakai selendang dan keluar diam-diam. Ia mengatakan kepada Dewi bahwa ia hendak membeli obat gosok di warung. Dewi ingin menemani, tetapi Saryam menolak. Ia berjalan pelan menuju pasar yang mulai sepi, lalu berhenti di kios beras Pak Harun. Pak Harun sedang menutup karung ketika melihatnya. Saya pikir ibu akan datang. Saryam berdiri di depan kios. Napasnya agak berat. Pak, tadi Bapak bilang suami saya pernah menitip pesan. Pak Harun melihat sekeliling. Hanya ada beberapa pedagang yang sedang membereskan dagangan. Ia menurunkan pintu kios separuh. Duduk dulu, Bu. Saya tidak butuh duduk, saya butuh tahu. Pak Harun menghela napas. Almarhum suamimu dulu datang ke sini beberapa bulan setelah Dewi menikah. Wajahnya kusut. Dia bilang ada hal yang tidak cocok dalam cerita Raka. Tapi dia tidak mau membuat ribut karena Dewi sedang sangat rapuh. Saryam menelan ludah. Hal apa? Dia tidak menyebut semua. Dia hanya bilang kalau suatu hari Raka mulai menekan Dewi atau mencoba menjauhkan ibu. Berarti yang dia takutkan mulai terjadi. Saryam merasa ujung jarinya dingin. Kenapa dia tidak bilang kepada saya? Dia bilang ibu terlalu sayang pada Dewi. Kalau ibu tahu terlalu cepat, ibu akan maju melawan Raka, dan Dewi bisa hancur di tengah jalan. Air mata Saryam hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Dia menyimpan sesuatu di kotak kayu. Pak Harun mengangguk pelan. Saya tidak tahu isinya, saya hanya tahu dia pernah berkata, kunci asli ada di tempat yang hanya ibu bisa temukan. Saryam meraba lipatan bajunya. Kunci kecil itu masih di sana. Apakah Budi tahu isi kotak itu? Mungkin tidak semua, tapi dia tahu cukup banyak untuk merasa takut. Takut pada siapa? Pak Harun menatapnya lama. Pada Raka, dan mungkin pada kebenaran. Saryam akhirnya duduk. Pasar yang mulai gelap terasa berputar pelan. Pak Harun melanjutkan dengan suara hati-hati. Bu Sari, kalau Raka sudah mulai membuat ibu terlihat tidak waras, itu berarti dia mendahului sesuatu. Saryam mengusap wajahnya. Tadi ada perempuan bernama Mira. Pak Harun tidak tampak terkejut. Dia datang. Dia bilang jangan biarkan kotak lama itu tertutup. Pak Harun memejamkan mata sebentar.
Kalau Mira sudah bicara begitu, waktunya mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Apa hubungan Mira dengan semua ini? Saya bukan orang yang berhak menjawab. Semuanya selalu bukan orang yang berhak. Lalu, siapa yang harus menjawab, Pak? Suami saya sudah meninggal, anak saya ketakutan, cucu saya menangis. Dan menantu saya sedang membuat semua orang percaya bahwa saya sudah kehilangan akal. Pak Harun menunduk. Wajah tuanya dipenuhi rasa bersalah. Maafkan saya, Bu. Dulu kami semua terlalu takut pada Aib. Kami pikir diam bisa menyelamatkan Dewi. Diam menyelamatkan siapa? Pak Harun tidak menjawab. Justru diamnya menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Sariem pulang ketika langit sudah gelap. Lampu rumah menyala, tetapi halaman terasa asing. Di ruang tengah, Dewi sedang duduk sendirian. Bu dari mana? Dari warung, lalu mampir sebentar ke pasar. Dewi berdiri. Mas Raka telepon. Dia tanya ibu pergi kemana. Mulai sekarang, semua langkah ibu harus dilaporkan. Bu, jangan bicara begitu. Aku cuman khawatir. Sariem menatap anaknya dengan lembut. Ibu tahu. Tapi khawatirmu dan khawatirnya tidak sama. Dewi menghela napas, hampir menangis lagi. Mas Raka bilang Om Budi mungkin datang besok. Sariem tidak terkejut, tetapi hatinya tetap turun. Untuk membicarakan ibu, dia bilang untuk mencari jalan terbaik. Jalan terbaik untuk siapa, Wi? Dewi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, dan itulah yang membuat Sariem sadar bahwa Dewi belum cukup kuat untuk menghentikan rencana itu. Jika tidak ada bukti, besok semua orang akan duduk, bicara sopan, lalu memutuskan hidup Sariem seolah ia tidak punya suara. Malam semakin larut. Raka belum pulang. Dewi akhirnya naik ke kamar. Naya masih tidak turun. Rumah terasa seperti menahan napas, menunggu pintu dibuka oleh orang yang selalu membawa alasan baru untuk marah. Sariem masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Ia menarik kotak kayu dari bawah ranjang. Kali ini, ia tidak berhenti. Ia mengambil kunci dari lipatan bajunya, memasukkannya ke gembok, dan memutarnya pelan. Bunyi klik kecil terdengar seperti petir di kamar sempit itu. Tutup kotak terbuka dengan suara engsel tua. Bau kertas lama dan kapur barus langsung naik. Di dalamnya ada beberapa kain putih yang sudah menguning, sebuah amplop coklat, buku kecil milik almarhum suaminya, dan seikat dokumen yang diikat dengan pita kusam. Sariem menyentuh buku kecil lebih dulu. Tulisan suaminya masih rapi, meski beberapa bagian memudar. Di halaman pertama tertulis kalimat pendek yang membuat dadanya sesak. Untuk Sariem, bila rumah Dewi tidak lagi aman bagi kebenaran. Air mata Sariem jatuh ke halaman, tetapi ia cepat menghapusnya. Ia membuka halaman berikutnya. Ada catatan waktu yang ditulis dengan kata-kata, bukan angka. Ada nama Raka, nama Dewi, nama Budi, dan beberapa kalimat yang tidak langsung menjelaskan, tetapi cukup menunjukkan bahwa suaminya pernah mengikuti jejak kebohongan yang rumit. Ia mengambil amplop coklat. Tangannya gemetar saat membuka lipatannya. Di dalamnya ada foto lama. Kertasnya agak pudar. Dalam foto itu, Mira terlihat lebih muda, duduk di sebuah bangku sederhana, menggendong bayi kecil yang dibalut kain. Wajah bayi itu tidak jelas sepenuhnya, tetapi di pergelangan tangannya ada gelang kecil dengan manik pucat. Sariem menatap foto itu lama. Napasnya tercekat. Ia pernah melihat gelang seperti itu dalam kotak kecil milik Naya saat anak itu masih bayi. Dewi pernah berkata gelang itu barang lama dari seorang kenalan. Saat itu, Sariem tidak bertanya lebih jauh karena Dewi menangis terlalu lama. Ia membuka dokumen berikutnya. Ada salinan catatan kelahiran yang sudah buram, nama seorang perempuan yang membuat tangan Sariem semakin dingin, dan tempat persalinan yang tidak pernah disebut Raka. Tidak semua bagian mudah dibaca, tetapi cukup untuk membuat rasa takutnya berubah menjadi keyakinan bahwa rumah ini memang berdiri di atas cerita yang dipotong. Di bawah dokumen itu, ada surat yang dilipat rapi. Tulisan suaminya lebih panjang di sana. Sariem membaca dengan bibir bergetar. Setiap kalimat terasa seperti suara orang yang sudah lama pergi. Kini kembali hanya untuk mengatakan bahwa kecurigaannya bukan kegilaan. Suaminya menulis bahwa ia tidak ingin Sariem bertindak sebelum Dewi siap. Ia menulis bahwa ada anak yang harus dilindungi dari dosa orang dewasa. Ia juga menulis bahwa jika suatu hari Raka menjadikan Sariem musuh, berarti rahasia itu telah berubah menjadi senjata. Sariem menutup mulutnya agar tidak terisak terlalu keras. Foto Mira, dokumen lama, dan surat itu berbaring di atas ranjang seperti saksi yang baru terbangun dari tidur panjang. Tiba-tiba,
pintu kamarnya diketuk pelan. "Bu!" Saryam tersentak. Ia belum sempat merapikan apapun. Foto masih di tangannya, surat terbuka di pangkuannya. Pintu terbuka sebelum ia menjawab. Dewi berdiri di ambang pintu, wajahnya lelah dan matanya sembab. Pandangannya turun ke foto di tangan Saryam. Dalam sekejap, seluruh warna di wajah Dewi lenyap. "Bu, dari mana ibu dapat foto itu?" Dewi terus menatap foto itu seolah kertas pudar di tangan. Ibunya bukan benda mati, melainkan suara dari masa lalu yang tiba-tiba bangun dan memanggil namanya. Saryam tidak langsung menjawab. Ia melihat wajah anaknya yang kehilangan warna, bibir yang bergetar, dan mata yang melebar dengan ketakutan yang terlalu lama dikenalnya. Ketakutan itu bukan ketakutan orang yang baru tahu. Itu ketakutan orang yang pernah tahu. Lalu bertahun-tahun memohon agar pengetahuannya tidak pernah dibuka lagi. "Dewi, kamu kenal foto ini?" Dewi melangkah masuk, tetapi lututnya seperti tidak kuat. Ia duduk di tepi ranjang tanpa diminta. Matanya tetap terpaku pada foto Mira yang sedang menggendong bayi kecil itu. "Bu, kenapa kotak itu dibuka sekarang?" "Karena rumah ini sudah tidak memberi ibu pilihan." Dewi menutup wajah dengan kedua tangan. Napasnya pecah. Saryam meletakkan foto di atas selimut, lalu menyentuh bahu anaknya dengan hati-hati. "Jawab Ibu Wi, kamu pernah melihat foto ini?" Dewi menggeleng pelan, tetapi air matanya jatuh semakin deras. "Bukan foto itu, tapi wajah perempuan itu, aku pernah melihatnya." "Di mana?" Dewi mengangkat wajah. Ada rasa malu yang begitu dalam di matanya, sampai Saryam merasa seperti sedang melihat anaknya tenggelam di depan sendiri. "Dulu, tidak lama setelah aku kehilangan kandungan, kamar itu menjadi sunyi." Saryam ingat masa itu. Dewi pucat berhari-hari, sedangkan Raka mengatakan istrinya hanya kelelahan. Saryam curiga, tetapi Dewi selalu menangis saat ditanya. Lalu ia memilih mundur sambil membawa firasat yang belum bernama. "Kamu tidak pernah cerita kehilangan itu dengan jelas kepada ibu." "Aku tidak sanggup." "Kenapa?" "Karena waktu itu aku merasa gagal." Mas Raka bilang, jangan terlalu banyak orang tahu. Katanya nanti semua orang mengasihaniku, lalu bertanya kapan aku bisa punya anak lagi. Aku percaya saja. Aku pikir dia sedang melindungiku. Dewi menatap foto di atas selimut. Beberapa minggu setelah itu, Mas Raka membawa pulang seorang bayi. Tangan Saryam melemah di pangkuannya. "Dia bilang apa?" "Dia bilang bayi itu anak dari kenalan jauh yang tidak mampu merawat. Dia bilang kalau kita mengambil bayi itu, aku tidak akan terus tenggelam dalam sedih." "Aku marah, Bu. Aku bilang aku bukan tempat untuk menyembunyikan masalah orang lain." Tapi malam itu bayi itu menangis terus. Kecil sekali. Tangannya dingin. Aku menggendongnya, lalu dia berhenti menangis. Saryam menutup mata. Ia sudah tahu nama bayi itu sebelum Dewi mengatakannya, tetapi hatinya tetap tidak siap. "Naya." Dewi mengangguk. Suaranya hampir hilang. "Naya." Tidak ada tangisan besar setelah itu. Justru yang muncul adalah keheningan yang lebih menyakitkan. Potongan yang selama ini berserakan mulai membentuk gambar, tetapi gambar itu terlalu pahit untuk diterima sekaligus. "Dewi, apakah kamu tahu bayi itu anak siapa?" Dewi menggeleng cepat. Tidak sepenuhnya. Mas Raka tidak pernah jujur. Dia hanya bilang, "Jangan tanya terlalu banyak kalau aku ingin Naya aman di rumah ini." Dia bilang semua surat sudah diurus. Dia bilang, aku hanya perlu menjadi ibu. "Dan kamu percaya?" "Aku ingin percaya." Dewi melanjutkan dengan suara patah. "Aku mengurus Naya dari pagi sampai malam. Aku belajar menidurkannya, memandikannya, menenangkannya saat demam. Hari demi hari, aku berhenti bertanya dari mana ia datang, karena hatiku sudah tidak bisa membedakan antara anak yang kulahirkan dan anak yang menangis di dadaku." Saryam mengusap air mata di pipinya. "Kenapa kamu tidak pernah bilang pada ibu?" "Karena Mas Raka selalu bilang, kalau cerita itu keluar, semua orang akan menyebutku perempuan yang tidak bisa punya anak, lalu pura-pura menjadi ibu. Dia bilang, Naya bisa diambil. Dia bilang keluarga kita akan malu. Dia bilang ibu pasti akan membenci dia, lalu rumahku hancur. Ibu tidak akan membencimu. Aku tahu sekarang, tapi dulu aku takut, Bu. Aku masih muda, aku baru kehilangan calon anak. Aku bangun setiap pagi dengan tubuh kosong. Lalu tiba-tiba ada Naya. Kalau aku bicara, aku takut kehilangan dia juga." Saryam merasa sesuatu pecah dalam dirinya. Ternyata anaknya hidup dengan ketakutan yang dirawat rapi dan dijadikan tali untuk mengikat lehernya sendiri. "Raka memakai rasa takutmu." Dewi menatap lantai. "Ya, sejak kapan?"
sejak aku mulai bertanya tentang perempuan itu. Mira, Dewi mengangguk pelan. Aku pernah menemukan selendang yang bukan milikku di tasnya. Waktu kutanya, dia marah besar. Lalu dia berkata, kalau aku terlalu ingin tahu, dia bisa mengembalikan semua pada asalnya. Aku tidak tahu maksudnya saat itu, tapi aku tahu ia sedang bicara tentang Naya. Sariem meraih surat suaminya yang masih terbuka. Tangannya gemetar. Bapakmu tahu sesuatu. Dia meninggalkan catatan ini. Dewi menatap tulisan ayahnya. Begitu melihat huruf yang dulu sangat ia kenal, tangisnya pecah lagi. Bapak tahu, sepertinya ia curiga, mungkin lebih dari curiga. Tapi ia tidak ingin menghancurkanmu sebelum kamu kuat. Dewi mengambil buku kecil itu dengan hati-hati. Jarinya menyentuh halaman seolah menyentuh tangan ayahnya. Ia membaca beberapa baris, lalu menutup mulutnya. Aku pikir semua orang diam karena tidak tahu. Ternyata semua orang diam karena takut aku roboh. Sariem menggeleng. Ibu juga salah, ibu terlalu sering memilih diam. Ibu kira diam itu melindungi. Padahal kadang diam hanya memberi ruang untuk orang jahat menyusun cerita. Dewi langsung memegang tangan ibunya. Tidak bu, kalau ibu tidak ada, aku mungkin sudah benar-benar hilang. Ibu yang mengurus Naya waktu aku tidak sanggup bangun. Ibu yang memasak saat Mas Raka pergi entah kemana. Ibu yang membuat rumah ini terasa masih punya napas. Jangan biarkan Mas Raka membuat ibu percaya Zhang, ibu adalah sumber masalah. Sariem menunduk. Ternyata dalam diamnya, Dewi menyimpan terima kasih yang tidak berani diucapkan terlalu keras. Dari luar kamar, ada bunyi kecil di dekat tangga. Sariem dan Dewi sama-sama menoleh. Pintu kamar belum tertutup rapat. Celah kecil itu cukup untuk membiarkan suara keluar. Naya, tidak ada jawaban. Dewi berdiri dengan panik. Naya, kamu di situ? Pintu terdorong pelan. Naya berdiri di ambang kamar. Wajahnya pucat, matanya basah. Tetapi kali ini air mata itu bukan tangis anak kecil yang hanya takut pertengkaran. Itu tangis seseorang yang baru mendengar namanya disebut di tengah rahasia yang terlalu besar. Ibu, apa maksudnya aku bisa dikembalikan? Dewi seperti kehilangan napas. Naya sayang, ibu bisa jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan kenapa dari tadi ibu, nenek, dan ayah semua bicara seperti aku barang yang bisa disimpan atau dikembalikan. Naya, bukan begitu. Lalu bagaimana? Sariem berdiri pelan, tetapi Naya mundur satu langkah. Gerakan kecil itu menusuk hati Sariem. Nak, duduk dulu. Kita bicara baik-baik. Naya tidak mau duduk kalau semua orang masih menyembunyikan sesuatu. Dewi menangis. Ibu tidak pernah menganggap kamu bukan anak ibu. Kenapa ibu bilang Mas Raka membawa bayi pulang? Kalimat itu membuat Dewi terdiam. Kamar itu terlalu kecil untuk menampung kebohongan baru. Foto Mira, surat almarhum suami Sariem, dan dokumen lama menunggu seperti saksi bisu. Dewi melangkah mendekati Naya, tetapi berhenti saat anak itu menegang. Ibu melahirkan cinta untukmu setiap hari, Naya. Tapi tubuh ibu tidak melahirkanmu. Naya memandang Dewi tanpa berkedip. Beberapa detik berlalu, lalu bibirnya bergetar. Jadi aku bukan anak ibu. Dewi menggeleng kuat sambil menangis. Kamu anak ibu. Kamu anak yang ibu gendong saat malam, anak yang ibu peluk waktu demam, anak yang ibu tunggu pulang sekolah. Kalau yang kamu tanya adalah darah, ibu belum tahu semua jawaban. Tapi kalau yang kamu tanya adalah hati, kamu anak ibu dari hari pertama ibu memelukmu. Naya tidak mengerti. Wajar kalau kamu tidak mengerti. Naya tidak mau jawaban lembut, Naya mau jawaban benar. Sariem menahan air mata. Anak itu terdengar seperti dirinya, terlalu tajam ketika hatinya takut. Dewi duduk di lantai. Ia tidak lagi berusaha tampak kuat. Ibu juga tidak punya semua jawaban benar, nak. Dulu ibu kehilangan bayi dalam kandungan. Ibu sakit, malu dan takut. Lalu ayahmu membawa kamu. Ibu seharusnya bertanya lebih banyak. Ibu seharusnya mencari tahu. Tapi waktu itu ibu hanya melihat bayi kecil yang butuh dipeluk. Ibu memilih memelukmu dulu dan menunda semua pertanyaan. Naya menangis, tetapi suaranya keras. Kenapa ayah tidak pernah bilang? Dewi menunduk. Karena ayahmu takut banyak hal terbuka. Apa yang terbuka? Sariem menjawab pelan. Itu yang sedang nenek cari tahu. Naya menatap foto di ranjang. Perempuan itu siapa? Dewi tidak menjawab. Sariem pun belum berani menyebut lebih jauh. Mereka sama-sama tahu bahwa nama Mira adalah pintu, tetapi belum semua isi di baliknya siap ditunjukkan. Naya berjalan mendekati ranjang. Ia mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Matanya meneliti wajah bayi kecil dalam gendongan Mira.
Bayi itu aku? Dewi menutup matanya. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar, Sariem berkata lembut. Nenek belum mau mengatakan pasti sebelum semuanya jelas. Tapi foto ini ada dalam kotak kakekmu. Ada catatan, ada surat. Nenek baru membukanya malam ini. Naya tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh luka. Jadi semua orang tahu lebih banyak daripada Naya. Tidak semua orang tahu. Tapi semua orang menyembunyikan. Dewi merangkak sedikit mendekat. Ibu menyembunyikan karena takut menyakitimu. Naya sudah sakit sekarang. Kalimat itu membuat Dewi terdiam. Tidak ada ibu yang bisa membantah rasa sakit anaknya dengan alasan baik. Sariem menyentuh dada sendiri, seolah ingin menahan pecahan yang ikut menancap di sana. Naya menatap ibunya. Selama ini kalau ayah marah, ibu diam karena ini. Dewi menangis lebih keras. Sebagian, dia mengancam ibu. Dewi tidak menjawab. Diamnya sudah cukup. Wajah Naya berubah. Tangisnya masih ada. Tetapi kini ada kemarahan yang tumbuh di baliknya. Jadi ayah memakai aku untuk membuat ibu takut? Naya jawab, Bu. Dewi memejamkan mata. Ya, kadang begitu. Naya meletakkan foto kembali di ranjang. Tangannya gemetar hebat. Aku capek hidup di rumah yang semua orangnya berbisik. Sariem mendekat satu langkah. Naya, nenek juga tahu sesuatu kan? Nenek baru tahu sebagian malam ini. Tapi nenek sudah curiga dari dulu. Sariem tidak bisa berbohong. Iya, kenapa nenek tidak paksa semuanya terbuka? Pertanyaan itu membuat Sariem merasa usianya tiba-tiba jatuh ke bahunya seperti beban. Di hadapan anak yang terluka karena kebohongan, semua alasan orang dewasa terdengar kecil. Nenek salah karena terlalu lama menunggu waktu yang aman. Apakah ada waktu aman untuk kebenaran? Sariem menatap cucunya. Dalam tangisnya, Naya terdengar lebih dewasa daripada semua orang yang berusaha melindunginya dengan dusta. Mungkin tidak ada. Dewi mengulurkan tangan. Naya, ibu minta maaf. Naya menatap tangan itu. Untuk sesaat. Sariem takut anak itu akan pergi. Namun Naya tidak pergi. Ia hanya duduk di lantai, agak jauh dari Dewi, cukup dekat untuk mendengar, cukup jauh untuk menjaga hatinya sendiri. Aku tidak benci ibu. Dewi menutup mulutnya. Tapi aku marah. Ibu pantas menerimanya. Aku marah karena ibu takut sendirian. Aku marah karena ayah membuat ibu takut. Aku marah karena nenek dibuat seperti orang salah. Aku marah karena aku tidak tahu harus marah kepada siapa paling dulu. Dewi berkata pelan, kamu boleh marah, tapi jangan pernah berpikir ibu menyesal membesarkanmu. Naya memandangnya. Kalau suatu hari tahu semuanya, apakah ibu akan tetap mau jadi ibu Naya? Dewi merangkak mendekat tanpa menyentuhnya. Kalau dunia ini terbalik sekalipun, ibu tetap ibumu selama kamu masih mengizinkan. Tangis Naya pecah. Ia tidak memeluk Dewi, tetapi ia juga tidak menolak saat Dewi mendekat dan menyentuh ujung jarinya. Beberapa saat mereka hanya menangis dalam diam. Lalu Sariem mengambil surat dari ranjang dan melipatnya kembali dengan hati-hati. Kita tidak boleh membiarkan Raka tahu terlalu cepat bahwa semua ini sudah dibuka. Dewi menghapus air matanya. Dia akan pulang sebentar lagi. Karena itu, kita harus menyimpan foto dan dokumen ini. Naya mengangkat wajah. Kenapa disimpan? Bukankah justru dia harus menjawab? Dia harus menjawab. Tapi bukan saat kita masih gemetar dan dia masih bisa membalikan keadaan. Dewi mengangguk, meski wajahnya penuh ketakutan. Mas Raka pasti marah besar. Sariem menatap anaknya. Dia sudah lama marah, Wi. Bedanya, kali ini kemarahannya tidak boleh lagi menentukan apa yang benar. Naya berdiri. Ia mengambil foto Mira, menatapnya sekali lagi, lalu meletakkannya di atas meja kecil dekat ranjang. Aku tidak mau semua ini hilang. Nenek tidak akan membiarkannya hilang. Suara pagar depan tiba-tiba berderit. Dewi membeku. Naya menoleh ke pintu. Sariem cepat meraih dokumen dan surat, tetapi tangannya yang gemetar membuat beberapa lembar jatuh ke lantai. Langkah Raka terdengar masuk ke rumah, cepat dan berat. Dewi. Suaranya memenuhi ruang tengah. Dewi menatap ibunya dengan wajah pucat. Bu. Sariem menyelipkan surat ke bawah bantal. Tetapi foto Mira masih berada di atas meja kecil. Naya berdiri di dekatnya, kaku seperti patung. Sebelum Sariem sempat mengambil foto itu, pintu kamar terbuka lebar. Raka berdiri di ambang pintu. Matanya bergerak dari wajah Dewi yang basah ke Naya yang pucat, lalu berhenti pada foto tua di atas meja. Untuk pertama kalinya, topeng tenang di wajahnya runtuh begitu saja. Kamu membuka kotak itu. Kamu membuka kotak itu.
Suara Raka tidak keras, tetapi seluruh kamar seperti ikut menegang. Dewi berdiri di dekat ranjang dengan wajah pucat. Naya menggenggam foto tua itu di dadanya, sementara Saryam menahan napas, sadar bahwa satu langkah salah bisa membuat semua bukti direbut sebelum sempat berbicara. Iya, jawab Saryam pelan. Kotak itu peninggalan suami ibu. Kalau ada yang takut pada isinya, mungkin bukan ibu yang harus ditanya. Raka tertawa pendek. Jadi sekarang ibu merasa punya hak mengacak masa lalu rumah tangga kami? Dewi mengangkat wajah. Mas, jangan bicara seolah semua ini salah ibu. Jawab saja, kenapa foto itu ada di kotak bapak? Raka menatap Dewi, lalu menoleh kepada Naya. Wajahnya berubah menjadi lebih lembut. Seolah ia baru ingat ada anak yang harus dibuat ragu. Naya, berikan foto itu kepada ayah. Ini bukan urusanmu. Naya mundur satu langkah. Kalau di foto itu ada hubungannya dengan Naya, berarti ini urusan Naya. Raka mengembuskan napas. Lihat. Ini akibatnya kalau anak dibiarkan mendengar cerita setengah matang. Saryam bergerak ke depan Naya. Jangan salahkan dia karena kamu terlalu lama menutup pintu. Diam, Bu. Tidak. Ibu sudah terlalu lama diam. Dewi tampak gemetar, tetapi ia tidak lagi menunduk. Ia mengambil surat dari bawah bantal, lalu memegangnya dengan kedua tangan. Aku akan memanggil Pak Harun dan Om Budi. Kalau memang tidak ada yang kamu sembunyikan, kita bicarakan di depan mereka. Wajah Raka mengeras. Kamu mau mempermalukan suamimu di depan orang luar. Yang mempermalukan keluarga ini bukan pertanyaan, Mas. Yang mempermalukan keluarga ini adalah kebohongan yang dipakai untuk membuat kami takut. Raka menatap istrinya lama sekali. Untuk pertama kalinya, ia tidak segera menemukan kalimat yang bisa membuat Dewi mundur. Saryam melihat perubahan kecil itu dan merasakan sesuatu berdiri di dadanya. Bukan kemenangan, melainkan keberanian yang terlambat datang. Tidak lama kemudian, ruang tengah dipenuhi napas orang-orang yang datang membawa beban masing-masing. Pak Harun duduk dekat jendela dengan wajah serius. Budi Santosa berdiri kaku di dekat lemari, seperti orang yang ingin melarikan diri sebelum namanya disebut. Mira datang terakhir, berhenti di ambang pintu dengan mata merah dan kerudung coklat yang sedikit kusut. Raka langsung menunjuk ke arahnya. Ini rencana kalian. Dari pasar sampai rumah ini, semuanya sudah kalian susun. Mira menatapnya lelah. Kalau rencana itu maksudmu kebenaran akhirnya menemukan pintu, mungkin iya. Jangan sok bicara kebenaran. Kamu sendiri punya banyak salah. Aku tidak datang untuk menghapus salahku. Aku datang supaya salahmu tidak terus menelan orang lain. Naya memandang Mira. Foto itu masih ia pegang. Tetapi tangannya mulai bergetar. Dewi duduk di sampingnya, tidak menyentuh terlalu erat, hanya memberi jarak agar anak itu tidak merasa dipaksa memilih pelukan. Saryam meletakkan surat, foto, dan salinan catatan lama di atas meja. Ia menatap semua orang satu persatu. Selama bertahun-tahun, ibu selalu diberitahu bahwa diam adalah cara menjaga keluarga. Malam ini ibu tidak mau diam lagi. Raka menyeringai. Dengar sendiri, Dewi. Ibumu sudah merasa jadi hakim. Pak Harun berkata pelan. Bukan hakim, Raka. Kadang orang tua hanya menjadi saksi terakhir saat semua orang lain memilih pura-pura lupa. Budi menunduk. Kalimat itu seperti menamparnya. Dewi membuka surat. Suaranya pecah saat membaca beberapa bagian, lalu ia berhenti. Saryam mengambil alih, karena ia tahu anaknya belum sanggup membuat suara ayahnya terdengar utuh. Almarhum menulis bahwa Dewi pernah dipaksa menerima cerita yang tidak lengkap. Ada bayi yang masuk ke rumah ini bukan sebagai awal baru yang jujur, melainkan sebagai penutup kesalahan orang dewasa. Dia juga menulis, kalau suatu hari Raka menjadikan ibu sebagai musuh, berarti rahasia itu sudah berubah menjadi alat untuk mengendalikan rumah. Ruangan itu diam. Raka melipat tangan di dada, tetapi rahangnya bergerak keras. Itu hanya tulisan orang yang curiga. Pak Harun menoleh kepadanya. Aku ingat malam dia datang padaku. Dia tidak marah, dia takut. Bukan takut pada bayi itu, tapi takut pada caramu memakai bayi itu untuk membuat Dewi tidak berani bertanya. Dewi menahan tangis. Naya menatap lantai, seolah kata bayi itu jatuh tepat di kakinya dan berubah menjadi dirinya sendiri. Mira berbicara dengan suara rendah. Aku pernah bodoh, Dewi. Aku pernah percaya laki-laki yang berkata akan bertanggung jawab. Lalu saat semuanya menjadi sulit, dia mencari jalan yang paling aman untuk dirinya sendiri. Raka membentak, cukup. Mira tidak mundur. Belum.
Selama ini kamu yang selalu menentukan kapan orang lain harus berhenti bicara. Malam ini giliranku selesai bicara dengan caraku sendiri. Naya mengangkat wajah. Apa aku anakmu? Pertanyaan itu membuat Dewi memejamkan mata. Sariem merasakan lututnya lemah, tetapi ia tetap berdiri. Mira menangis tanpa menutup wajah. Darahmu mungkin berasal dariku, nak. Tapi hidupmu dibesarkan oleh ibumu. Perempuan yang memandikanmu, menunggumu tidur, merawatmu saat sakit, dan tetap memilihmu walau dia sendiri sedang hancur. Naya menoleh kepada Dewi. Ibu tahu, Dewi menjawab dengan air mata. Ibu tahu sebagian, tidak semuanya. Ibu tahu kamu datang dari luka yang tidak pernah dijelaskan. Tapi sejak hari pertama ibu menggendongmu, ibu tidak sanggup melihatmu sebagai rahasia. Kamu anak ibu, walaupun tubuh ibu tidak melahirkanmu. Naya terisak. Kenapa semua orang takut bilang begitu? Dewi mengusap pipinya sendiri. Karena ibu takut kehilanganmu. Karena ayahmu tahu ketakutan itu dan memakainya setiap kali ibu mulai bertanya. Raka menunjuk Dewi. Aku memakaimu. Aku yang memberi rumah. Aku yang menjaga nama baikmu. Tidak, Mas. Suara Dewi pelan, tetapi jelas. Kamu menjaga namamu sendiri, lalu menyuruhku menyebutnya sebagai nama baik keluarga. Budi menutup wajah dengan tangan. Dewi, maafkan Om. Dulu aku diminta membantu mengurus beberapa surat. Aku tahu ada yang tidak wajar. Tapi Raka bilang kalau semuanya terbuka, kamu akan lebih hancur. Aku pengecut karena percaya diam bisa memperbaiki keadaan. Dewi memandang pamannya dengan mata luka. Aku memang hancur, Om. Tapi bukan karena kebenaran. Aku hancur karena semua orang memutuskan bahwa aku tidak cukup kuat untuk mendengarnya. Tidak ada yang berani menyela setelah itu. Bahkan Raka pun terdiam sebentar. Mungkin karena kalimat Dewi tidak memberinya celah untuk tampak sebagai korban. Mira menatap Naya lagi. Aku tidak akan datang mengambilmu. Aku tidak berhak memaksa tempat di hidupmu. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak salah. Kamu tidak pernah salah. Naya menggenggam tangan Dewi. Kalau aku marah pada semua orang, apakah itu salah? Sariem menjawab sebelum yang lain sempat bicara. Tidak. Kadang marah adalah cara hati berkata bahwa ia sudah terlalu lama disuruh diam. Raka mengambil tasnya dari kursi. Baik. Kalau kalian semua sudah sepakat menjadikan saya penjahat, saya tidak perlu tinggal di sini. Naya berdiri. Wajahnya basah, tetapi suaranya tidak berteriak. Ayah mau pergi sebelum menjawab kepada Naya. Raka berhenti di dekat pintu. Ayah sudah menjawab. Mereka hanya tidak mau percaya. Naya bertanya bukan karena mereka. Naya bertanya karena Naya anak yang selama ini ayah panggil anak sendiri. Raka menatapnya. Sekilas, ada sesuatu seperti rasa bersalah di wajahnya, tetapi cepat tertutup oleh gengsi. Suatu hari kamu akan mengerti bahwa ayah melakukan semuanya demi rumah ini. Naya menggeleng. Rumah bukan tempat yang membuat orang takut bertanya. Dewi bangkit dan berdiri di samping Naya. Mulai malam ini, kamu tidak boleh lagi memakai Naya untuk membuatku diam. Kamu juga tidak boleh lagi menyebut ibu sebagai penyebab rumah ini retak. Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Tapi jangan bawa nama keluarga untuk menutupi pilihanmu sendiri. Raka memandang Dewi seolah ia baru melihat perempuan itu setelah bertahun-tahun. Kamu akan menyesal. Dewi menarik napas. Aku sudah menyesal terlalu lama karena diam. Aku tidak mau menambahnya. Pintu terbanting ketika Raka pergi. Tubuh Naya tersentak, lalu Dewi langsung merangkulnya. Kali ini Naya tidak menolak. Ia menangis di dada ibunya, bukan seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa, melainkan seperti seseorang yang akhirnya diizinkan runtuh tanpa dibohongi. Mira berdiri di dekat teras, tidak mendekat. Air matanya mengalir tenang. Dewi, aku tidak meminta apapun. Kalau suatu hari Naya ingin bertanya, aku akan menjawab. Kalau tidak, aku akan menerima. Aku hanya tidak mau Raka terus menjadikan masa lalu sebagai senjata. Dewi memandangnya. Tidak ada benci yang meledak di matanya, tetapi belum ada maaf juga. Aku belum tahu harus merasa apa padamu. Aku mengerti. Yang aku tahu, Naya tidak boleh diseret lagi. Dia tidak akan kuseret. Pak Harun berdiri. Besok mungkin orang-orang akan bertanya. Kalau mereka bertanya, aku akan mengatakan bahwa Bu Sariem tidak pikun, tidak mengarang, dan tidak merusak rumah tangga siapapun. Sariem menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Budi berdiri dengan bahu turun. Aku juga akan bicara kalau dibutuhkan. Kali ini aku tidak akan bersembunyi. Dewi menjawab lirih. Bicaralah bukan hanya untuk menebus rasa bersalahmu, Om.
Bicaralah supaya anakku tidak tumbuh di bawah cerita palsu. Budi mengangguk, satu persatu. Mereka meninggalkan rumah. Mira menjadi yang terakhir. Di ambang pintu, ia menatap Naya tetapi tidak memanggil. Ia seperti sadar bahwa cinta yang datang terlambat harus menunggu di luar, tidak boleh memaksa masuk. Naya, ucapnya pelan, aku minta maaf. Naya tidak menjawab, namun ia juga tidak memalingkan wajah. Untuk malam itu, hal kecil itu sudah cukup. Setelah pintu ditutup, rumah menjadi sangat sunyi. Bukan sunyi yang biasa datang setelah pertengkaran, melainkan sunyi setelah badai membuka atap dan memperlihatkan langit. Semuanya masih berantakan, tetapi tidak lagi gelap seluruhnya. Dewi duduk di sofa. Naya duduk di sebelahnya sambil memegang foto. Sariem mengambil air hangat dari dapur. Tangannya masih gemetar saat meletakkan gelas di meja. Naya, kamu tidak harus memaafkan siapapun malam ini. Naya menatap neneknya. Naya masih sayang ibu. Dewi menangis lagi. Tapi Naya juga marah. Ibu akan belajar menerima marahmu, kata Dewi. Naya juga sayang nenek. Tapi Naya marah karena nenek menunggu terlalu lama. Sariem duduk di kursi kecil. Kalimat itu pahit, tetapi ia menerimanya. Nenek salah. Nenek kira menunggu waktu yang tepat bisa melindungimu. Ternyata waktu yang tepat kadang tidak pernah datang kalau orang dewasa terlalu takut. Naya mengusap pipinya. Mulai sekarang, jangan ada yang bilang diam itu demi Naya. Dewi menggenggam tangannya. Ibu janji. Sariem mengangguk. Nenek janji. Mereka duduk lama tanpa banyak bicara. Dokumen lama disusun kembali dan disimpan Dewi di tempat yang aman. Surat almarhum dilipat oleh Sariem dengan hati-hati, seolah ia sedang menutup kembali tangan suaminya setelah pesan terakhirnya tersampaikan. Naya meminta menyimpan foto itu sementara. Dewi mengizinkan, walau matanya menunjukkan sakit yang tidak mudah hilang. Menjelang larut, mereka duduk di teras. Udara malam membawa bau tanah dan serai. Lampu tetangga mulai padam. Gang yang biasanya penuh suara, kini hanya menyisakan dengung kecil dari kejauhan. Nanti ayah pulang lagi? Tanya Naya. Dewi memandang halaman. Mungkin, tapi kalau dia pulang, kita tidak kembali seperti kemarin. Naya takut, ibu juga takut. Sariem menyentuh bahu mereka berdua. Takut bukan tanda kita salah. Kadang, takut hanya tanda kita baru belajar berdiri tanpa dikendalikan. Naya menyandarkan kepala ke bahu Sariem. Nenek masih mau tinggal di sini. Sariem tersenyum lelah. Kalau kamu dan ibumu masih mengizinkan nenek tinggal. Dewi langsung memegang tangan ibunya. Rumah ini juga rumah ibu. Air mata Sariem jatuh. Selama beberapa hari terakhir, ia merasa seperti tamu yang sedang menunggu diusir. Malam itu, satu kalimat sederhana membuatnya bisa bernapas. Tidak ada yang berkata bahwa semua sudah selesai. Mereka tahu besok akan ada bisik-bisik. Raka mungkin kembali dengan kemarahan baru. Mira mungkin membawa pertanyaan yang belum siap dijawab. Naya mungkin menangis lagi ketika melihat foto itu. Dewi mungkin masih terbangun dengan rasa bersalah. Dan Sariem mungkin masih menyesali tahun-tahun ketika ia memilih diam. Namun malam itu, mereka duduk berdekatan. Bukan karena semua luka sembuh, tetapi karena tidak ada lagi yang harus pura-pura tidak terluka. Sariem memandang tanaman serai yang bergerak pelan di halaman. Ia teringat suaminya, kotak kayu, dan semua pesan yang datang terlambat, tetapi belum terlambat sepenuhnya. Lalu ia mengusap rambut Naya dengan tangan tua yang bergetar. Mulai sekarang, kita mungkin akan sakit karena kebenaran. Tapi kita tidak lagi tenang karena dibohongi. Dewi memejamkan mata. Naya menggenggam tangan neneknya. Di teras kecil itu, keluarga mereka tidak kembali seperti dulu, tetapi akhirnya berdiri di atas tanah yang benar.